Ya apa-apa. Halaman 23. Maaf Pak, bangunin. Dimajukan halaman 68 bab 2 chapter 2, ayo. Nah ini ya, 268 terus geser itu dan seterusnya ya. Nah sebelum ini kemarin kan sudah di refresh, ada yang ditanyakan materi sebelumnya, terutama elastisitas. Halo? Elastisitas nggak ada? Ya. Oke. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ya, chapter 2 tadi. Oh iya, mumpung masih ingat, tugasnya itu presentasi. Tidak ada yang ditanyakan ya. Presentasinya ya tentu rujukannya dari buku Pindik ya, dari buku yang lain ya, biar kita sama-sama belajar apa dan bagaimana isi dari buku Pindik ya, terutama yang terkait dengan topik atau tema yang ada di setiap pertemuan ya. Consumer Producer and Market tadi chapter 2 ya, halaman 68 part 2 ya, bukan chapter ya, part 2. Nah terus lanjut turun, ada 3 konsep ya dalam perilaku konsumen. Halaman berikutnya yang pertama consumer preferences, nah itu ya, halaman berapa itu, 70 itu. Nah itu yang kedua apa itu, budget constraint, dan yang ketiga consumer choice ya. Consumer preferences itu pilihan konsumen yang kadangkala konsumen itu memilih suatu barang atau menyenangi karena ada sesuatu yang melekat pada barang itu ya. Budget constraint adalah pendapatan konsumen dianggap terbatas ya, itu limited income ya. Budget constraint itu ada kata-kata limited income. Kalau consumer choice ada pilihan ya, konsumen itu memilih. Nah biasa memilih itu ada semacam apa ya, satisfaction gitu ya, maximize satisfaction yang punya. Itu dua apa ibu dirasakan oleh konsumen yang mungkin antar konsumen berbeda ya, walaupun barangnya sama tapi tingkat satisfaction-nya bisa berbeda ya. Oke, lanjut. Terus nah itu ada consumer preferences, penjelasannya ini ya satu-satu ya. Terus Mbak, nah ini ada budget itu ada tabel pilihan ya konsumen yang belum ada garis anggarannya, budget constraint-nya belum ada, jadi kepuasannya sama itu apa itu, titik A ya, market basketnya itu ya A, B dan seterusnya itu sama ya,
kepuasannya sama. Nah, tapi nanti kalau tabel 3.2 coba 3.2 itu halaman 100 berapa itu ya? 76. Setelahnya itu ya, tabel setelah itu namanya tabel 3.2. Nah itu kepuasannya sudah ada yang maksimum, ada yang tidak maksimum. Kenapa Pak? Karena sudah, nah ini. Oh, bukan. Ini ya, 80 ya, itu tadi ya. Ada 80 dolarnya ya, tabel tadi, 3.2. Nah, 3.2 itu sudah, sudah ada titik mana yang paling maksimum ya. Dari titik 5 itu mana yang maksimum tentu kita hitung ya. Menghitung, sudah ada hitungannya, coba pakai metode marginal utility boleh. Marginal utility X misalkan per PX sama dengan marginal utility Y per PY, atau pakai metode Lagrange ya. Mana yang paling enak, di situ sudah ada keterangannya, hitung-hitungannya ya. Terus coba ini tak tanya ini, yang tabel 3.2. 3.2, siapa yang bisa menjelaskan ini? Kenapa A itu 0 sama 40? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Balik SMA enggak sih? Bape? Pak, lali Pak, aku SMA Pak. Aku arek SMK, aku duduk arek SMA. Lali Pak, aku Pak. Aku ngerti masak. Sama takon masak, takon aku ora apa-apa Pak. Tapi lah takon ngene-ngene aja wis Pak. Siapa yang bisa? Ayo. Tak jawab Pak, biar Pak Nasi catat ya, biar ada nilainya ini. Belum ada nilainya sama sekali nih ya. Halo? Wis aku tak meneng ae Siapa Pak. yang bisa membantu Pak Nasi? Anggun baru bergabung. Pan ya, jangan lupa ya. Kita ujiannya mungkin bisa tatap muka, bisa daring ini. Nggak tahu ini mata kuliah lain apa? Tatap muka apa daring ujiannya? Offline Pak. Tatap muka Pak. Masih belum tahu Pak. Kalau pembelajarannya selama ini apa? Ya online. Waduh lah ya online ini loh. Daring. Sitok jawabe. Kita ditunjuk bapake. Di depan semua orang. Kemungkinan minggu depan bisa daring. Mateng. Mending aku offline aja lah. Mohon nang bapake gak iso ya masing-masing mahasiswa menyiapkan wifi-nya ya. Jangan sampai wifi-nya putus. Karena live ya ujiannya ya. Aduh gendeng. Ujiannya live ya. Mending gak tak jawab Pak, Jarno. Sak bijenol ben baleni. Anda hari Senin tidak ada kuliah ya? Yombo. Halo? Ya Pak Rektor ngomongnya apa Pak? Hari Senin tidak ada kuliah, Dok. Nggak ada Pak, hari Senin kosong. Baru hari kami yang ada. Ini sudah di rumah masing-masing atau masih ada yang kos? Maksudnya Pak Nasi, kalau memang di rumah masing-masing yang rumahnya daerah pegunungan atau daerah laut, nah ketika ujian itu Anda menyiapkan sinyal yang memadai ya, sehingga nanti tidak terganggu. Ya, ada yang rumahnya daerah pegunungan ini, tidak ada ya? Saya Pak. Loh. Tapi ini bagus ini suaranya. Saya sekarang di kos Pak, soalnya kebagian ganjil yang harusnya kalau hibrid itu masuk, jadi saya standby di kosan. Oh ya wes, alhamdulillah wes. Ya, ujian sebentar aja, ujian paling lama gak sampai 1 jam ya. Halo, ujiannya close book ya, nanti ditanya Pak Nasi sebentar aja ya. Live bawa pulpen, kertas kosong, tapi responnya jangan lama-lama. Pengalaman yang kemarin itu ada yang
ono ya alasannya. Sinyalnya itu Pak putus-putus ya. Nanti berapa detik itu baru dijawab ya. Nanti dicurigai sama teman-temannya ya. Jadi harus langsung jawab. Misalkan apa yang Anda ketahui tentang budget constraint dan coba gambarkan. Kon. Apa itu marginal rate of substitution pada perilaku konsumen? Jangan ditanya dia. Halo? 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 Andre? Halo? Diamku berapa detik itu langsung, iya Pak, ini sudah baik Pak, sinyalnya Pak. Ya silakan. Ya, temennya itu gerundul itu. Wah, itu jangan-jangan lagi searching Google loh, ya. Nah, nanti ada penilaian sendiri ya. Biasanya yang langsung jawab, yang responsif ketika ditanya langsung jawab, itu ada nilainya sendiri ya. Tapi kalau ada jedanya, apalagi sampai 1 menit, 2 menit, wah ya. Jadi, makanya waktu ujian dites ini ya, suaranya, wifi-nya yang baik ya. Ya ini bagus ini. Siapa ini namamu, Dok? Dek, Eva Pak. Eva Pak. Ya ini jelas ini suaranya. Dan langsung jawab ini ya. Misalnya respon gitu ya. Nah, kalau nggak jawab, apalagi berapa detik, berapa menit, waduh. Yang paling bahaya mati. Ketika ditanya, waduh. Pak, kayaknya itu apa? Bukan lepas istilahnya. Luar Pak. Wah, ini yang repot ini ya. Udah terlanjur ujian. Ini ya aku. Lepas nanti sebelum ujian ditanya Pak Nasik satu persatu bagaimana kondisi wifi-nya yang baik Pak. Ya, istilahnya yang memadai lah ya. Welek. Wis gak usah ditakoni ya? aku wis Pak Jul wis. Yang lainnya? Ya, materinya yang diujikan ini masih di gunung Pak. Itu yang sudah Pak Nasik jelaskan, yang sudah dipaparkan, yang ada di buku itu aja. Di bukunya Pindik ya, jangan membaca bukunya yang lain. Kecuali kalau Anda sudah selesai membaca bukunya Pindik, bolehlah membaca buku yang lain ya. Silakan untuk memperluas atau menambah wawasan, silakan ya. Nah, sekarang kembali lagi ke tabel 3.2. Ada yang bisa menjelaskan kenapa itu 0,40, terus itu berapa itu? 20, 30, itu dari mana itu? Ada yang bisa? Halo? Halo, kalau betul nanti dicatat sama Pak Nasik. Penjelasannya kalau salah ya tidak dicatat, tidak mengurangi lah ya. Silakan. Bapak. Halo. Belum ada respon ini. Mengerti atau bingung atau gimana ini? Turu kabeh, Pak. Eva, paham? Sebentar Pak, masih memahami. Oke, ini nih ada lagi. Siapa? Banyak ini, siapa ini? Abdul Aziz. Oh. Sepemahaman saya itu tentang food kan itu satu, terus costing itu bagian 2 Pak, terus spendingnya itu kan 80, jadi basket ABCDE balance dan 80, jadi itu pengeluaran selama 1 minggu. Pak Nasik tanya ini, Abdul Aziz ya. Yang A, yang basket A itu ya, basket A itu, yang food kan 0 ya, yang clothing 40. Iya. Pak Nasik tanya 0,40 itu dari mana? Kenapa kok enggak 0 sama 20 atau 0 sama 50 gitu loh? Menyesuaikan budget Bapak. Halo,
Abdul Aziz apa Abdul Aziz? Aziz. Jadi 0 itu dari harga per unit. Pak, harga per unit awal itu 0, Pak. Jadi di A itu 0. Selanjutnya harga konsumen ah. Oh iya. Harga foodnya itu 1. Ya, maksudnya apa sih gini? Yang basket market A itu seumpama ini Abdul Aziz ya. Foodnya itu saya ganti 0 ya. Bukan saya ganti, tetap 0 ya. Terus yang clothingnya saya ganti 50 gitu. Boleh enggak? Enggak, soalnya melebihi anggaran. Lah anggaran iku mek sakmono, mek 80 iku ta ya, Pak ya. Lah engko tumbas 50. Engko ya apa, Sisnya Pak? ada berapa ini? 2 apa 1? Ngutang. 1, Bapak. 1 aja. Dari mana kamu asalnya? Ditakoki. Tadi cekat, Ton. Pos. Jati. Bangkalan, Pak. Madura. Oh, Madura, ya. Gimana itu? Boleh enggak? Misalkan sama Pak Nasik yang market basket A itu diganti foodnya 0, tetap 0 ya, 0. Terus clothingnya saya ganti 50 gitu. Ya, atau yang lainnya, mana yang lainnya? Emang iki ket biyen rek. Bisa menjawab, Pak. Apa ini? Ardian. Siapa? Cesar. Ardian Caesar. Solole. Oh, enggak ada ini Ardian ini. Kelas lain, Pak. Oh, Ardan Caesar ini ya, Ardian Caesar ya. Ya, silakan. Bapak ngelawak. Konsumernya adalah $80. Jadi jika dia membeli food yang harganya itu $1 dan clothing yang harganya $2, jika dia membeli baju seharga sebanyak 40 dengan harga $2, maka 40 dikali 2 sama dengan $80. Terus yang di B sama. Jika dia membeli makanan seharga $1, maka harganya 20, dan jika membeli baju seharga sebanyak 30 dengan harga $2, maka jawabannya $60. Jadi budgetnya konsumen adalah $80, total budget konsumen. Terima kasih, Pak. Sama. Ya, sudah baik ya, cuman kurang lengkap ya. Jadi ya, tabel 3.2 ini seorang konsumen mempunyai anggaran belanja itu $80. $80 ini harus habis, itu apa? Harus spendingnya itu harus habis. Nah, itu diketahui di bawahnya itu ada tulisan ya. Price untuk foodnya berapa? 1. Jadi harga makanannya $1 ya. Terus harga pakaiannya berapa? $2. Lah yang 0,40 itu apa, Pak? 20 dikali itu kuantitasnya. Hasilnya 80. Kuantitasnya, sehingga itu ketemu seperti itu. Iya, Pak. Jadi kalau $1 makanannya yang A ya, yang A misalkan. Harga makanan $1, dia tidak beli makanan. Mungkin puasa mungkin yang A itu ya. Sehingga belanja $80 itu hanya untuk pakaian ya. Dapat berapa pakaiannya? 80 dibagi 2. Loh kok tahu, Mbak? Harga pakaiannya kan $2. Berarti isi clothingnya, kuantitinya pada A itu isinya 40 ya. Jadi itu 40 bukan harga, tapi itu kuantitas yang dibeli oleh konsumen. Loh, kenapa udah diisi 30, Pak? Kalau 30 kali 2, harganya kan 2, cuma $60. Bisa berapa? $20. Nggak boleh itu. Loh, kenapa, Pak, kok nggak dibelikan makanan? Wong makanan sudah ditentukan sama dia. Saya tidak membeli makanan, 0. Loh, kan enak, Pak. Ada kembaliannya, nggak boleh. Dalam konsep perilaku konsumen itu dianggap konsumernya menghabiskan itu, spending, ya.
Walah. totalnya itu harus Lah, dihabiskan. gambarin Paham ya? Bang, kayak gini Dan kamu seterusnya bisa itu ya. Ini sih bisa ya, gampang ya. Ada yang ditanyakan? Nah itu kalau digambar, coba turun. Bahasa Inggrisnya toron itu ya. Nah, toron. Nah itu ada marginal rate of substitution ya. MRS-nya. Berapa itu MRS-nya nanti dibagi itu ya. Delta C per delta F. C itu load ya. Karena negatif. Kenapa slope-nya negatif? Rumusnya ditambah ini. Minus ya. Terus turun. Nah, ada gambar indifferent curve. Ada budget lain coba. Nah itu ada pergeseran ya. Budget line itu ternyata bisa bergeser ke kanan ke kiri. merotasi. Apa maksudnya Pak? Nah, ini gambar. Coba gambar berapa itu? Ini rotasi dulu sih. 3, Titik 11 itu kan 1, 2 bergeser. ya. Betul ya. Effect of a change in price on the budget line ya. Jadi seakan-akan anggaran konsumen itu naik secara real ya. Padahal nominalnya tetap $80. Paham ya? Secara real income kelihatan konsumer itu meningkat pendapatannya. Padahal nominalnya tetap 80. Loh, kenapa Pak? Ya karena harga barang yang dikonsumsi itu turun harganya ya. Kan tadi kan 1 makanan, 2 pakaian. Nah, itu bisa digeser itu budget lainnya ya. Biru-biru itu budget lain ya. Nah, kalau 80 yang tengah itu, yang biru itu, itu harganya masih berapa itu? 80. $1 ya. Ya. Betul ya. Kalau setengah $1, nah itu. Yang biru sebelah kanan itu, kan ada 3 biru itu ya, garis itu. Nah itu makanannya dapat 160. Dari mana Pak itu? Karena tadi kan $80 ya. Karena harganya dianggap turun, mula-mula $1, kemudian turun menjadi setengah dolar, 0,5, sehingga makanannya dia dapat 160. Loh, dia enggak beli pakaian enggak. Kalau yang titik itu dia enggak beli pakaian ya. Yang titik yang 160 itu loh. Pas titiknya itu dia hanya membeli makanan ya. Nah, pakaiannya mana? Yang sumbu vertikal ya. Loh, pertanyaannya loh Pak, biasanya gambar itu Pak. Sumbu vertikal itu biasanya gambar itu ada namanya price. Paham ya? Buku mikro itu loh. Loh ini P-nya kok enggak ada ya? Jadi jangan sekali-sekali punya anggapan semua gambar itu sumbu harus vertikal ada pasti price. Enggak bisa seperti itu ya. Dilihat gambar apa? Kalau gambar supply, demand, gila ya. Supply, demand itu oke. Ya. Pak mau kemana Bapak? Tapi kalau bukan gambar supply atau demand, apalagi gambar ini ya, perilaku konsumen, apa budget Bapak line, jalan ya? different curve itu tidak ada price-nya ya. Kok bisa Pak? Ya itu. Anda harus mengerti ya. Price-nya itu disembunyikan ya. Tahunya mana? Lah, dilihat dari budgetan. Kalau budgetnya bergeser ke kiri, harganya semakin mahal ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Lanjut ke bawah. Itu nanti ada kurva indifferent curve seharusnya itu. Coba. Nah ini, yang merah itu kurva indifferent curve ya. Yang merah. Kalau sudah ada budget line-nya, itu nanti titik persinggungan antara budget line dengan garis anggaran dengan kurva indifferent curve, itu yang merupakan titik maksimum ya. Maksimum apa Pak maksudnya? Sudah bisa menunjukkan bahwa ketika konsumen mengkonsumsi food sekian, maka konsumen akan mendapatkan satisfaction yang maksimum. Beda dengan yang awal tadi yang kerasa banget. 3.1 tadi belum ada Meskipun budget ini lainnya gede-gede. ya, masih merah-merah semua ya. Itu kan merah gambarnya ini ya. Kosong. Halo? Emang kan buka lagi ya? Halo? Dan Anda ngerti ini ya? Anda ngerti bisa ditanyakan. Terus lanjut dong. Ini yang bukan
ini nih, apa namanya? Hari Kamis ini ya. Terus ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Apa ini? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Alia atau Alika atau siapa ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak usah sungkan-sungkan ya. Mana sih lebih suka kalau ada tanya jawab ya. Kalau ada tanya jawab bingung saya mana sih. Ini anaknya ngerti atau bingung atau bagaimana ini ya? Wedi, Pak. Halo. Wedi kena semprot. Halo. Silakan ya. Nah, ini gimana Pak? Saya belum paham ya. Ini dibaca ya, mohon. Kalau nggak ngerti baru tanyakan. Silakan, ayo. Tugasnya tidak ada masalah. Setelah ujian ya, nanti presentasinya. Halo. Original. Izin tanya. Ya ini siapa ini? Saya mau tanya presentasinya itu setelah Siapa ini UTS. namanya? Almira, Pak. Ya, silakan. Presentasinya itu setelah UTS, Pak. Ya, setelah UTS maksudnya itu bukan minggu depan, minggu depannya lagi. Bukan habis setelah UTS, misalkan UTS-nya jam 7 sampai jam 8 misalkan ya. Terus jam 8 presentasi, enggak. Aslinya Pak Nasik, setelah UTS itu ya minggu depannya lagi itu langsung presentasi ya. Bahannya dari buku Pindi. Kemarin ada yang tanya ya, Pak boleh tak pakai bukunya ini? Jangan ya. Bukunya itu, kalau bukunya Pindik ini apa istilahnya ya, familiarnya itu sangat bagus ya. Melai. Pakai di mana-mana, di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar. Dan perguruan tinggi ini loh ya, PTN, PTS bukan ya, di luar negeri Pindik ya. Coba Anda lihat di beberapa perguruan tinggi yang bagus-bagus, Pindik merupakan salah satu buku yang digunakan mata kuliah ya, major lecture untuk mikroekonomi. Tuh. Ada lagi? Bagus. Almira, sudah sampai mana tugasnya? Almira, apakah masih ngobrol-ngobrol saja? Atau masih bingung? Halo? Almira, progresnya sampai mana? Apa masih menulis cover? Belum, Pak. Masih belum. Cover belum? Wah. Ya, masih ada waktu ya. Ke depan kan masih UTS ya. Tapi jangan diselesaikan H-1. Nggak bisa ya. Jadi semua dikerjakan. Walaupun saya tim yang terakhir Pak, tetap semua mengerjakan ya. Nanti dikumpulkan sama semua. H-1 dikumpulkan semua ya. Halo. Ini yang perlu Pak Nasir sampaikan ya. Jadi semua mengerjakan, tidak menunggu, oh saya kelompok terakhir, enggak, semua dikumpulkan di H-1. Jadi kalau misalkan minggu ini sekarang tanggal berapa? 10 ya. Minggu depan kan tanggal 17. Minggu depan 24 berarti ya. Lah, sebelum 24 H-1 berarti 23 harus dikumpulkan. Gimana disempit jam masing-masing ya? Halo? Itu ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya untuk pembagian materi. Masih tidak kelihatan dari mana ini? Halo? Halo? Siapa sih ngomong? Siapa ini? Izin bertanya, Pak, untuk pembagian materinya itu ikut Dari mana? KRS atau buku? Siapa ini? Dari mana? Saya Alika, Pak. Ya, gimana? Izin bertanya untuk pembagian materi kelompoknya itu ikut materi yang di KRS atau di buku pendik gitu, Pak? Di KRS download sih. Enggak, yang di Sipejar
Kan ada meeting pertama. Kalau meeting pertama itu kayaknya bukan kelompok 1 itu. Atau waktu UTS, masa presentasi UTS itu? Ya, diatur sendiri ya. Kan di Sempejar itu Ono, the Pak. first meeting, pertemuan pertama kan di situ ada keterangannya ya. Yo kabeh ngono, Penjelasan Pak. RPS dan apa itu ya? Kontrak belajar apa itu saya lupa ya. Jangan sampai kelompok 1 membahas itu. Itu tidak ada di Pindik. Baik, Kok Pak. tahu Terima tidak kasih. ada ya. Loh, yang mana berarti kelompok 1 ya berikutnya? Oh, berikutnya tentang konsep dasar Pak, kabeh mikroekonomi iku sampean nulisnya permintaan dan padha, Pak. penawaran misalnya itu. Sampai isor Ini apa ada kabeh? membahas tentang faktor produksi atau Enggak, silent. input marketnya ya. Dilihat aja di Pindik. Oh ini yang masuk berarti ini saya membahas ini ya. Jadi mungkin ada yang Tak ono. kurang pas ya materinya di RPS dengan yang ada di buku. Karena yang RPS itu yang membuat bukan Pak Nasi. RPS itu yang buat bukan Pak Nasik, ada timnya. Lah sementara Pak Nasik membuat, bukan membuat. Pak Nasik itu tidak suka pakai buku-buku yang kalau Pindik ini, Pak Nasik kan mikro itu mulai S1 dapat. Ya. Mikro itu dulu ada istilah pengantar ekonomi. Ya. Setelah itu baru mikro 1, mikro 2. Waktu S1 ya. S2 Pak Nasik dapat. Ya. S2 itu dapat ekonomi mikro ya. Bukunya ya Pindik. S3 ya Pindik juga, tapi ditambahi bukunya Walter Nicholson, Pindik dan Walter Nicholson, ada 2 buku ya. Jadi Anda kalau nanti kuliah di pasca ya, atau di luar itu biar tidak kaget. Jadi sudah familiar dengan buku itu ya. Kalau Menko itu tidak ada. Nasik belajar di mana-mana, Menko itu tidak ada. Menko itu biasanya untuk makro. Karena ada yang tanya, Pak, saya boleh tidak menggunakan bukunya Menko? Loh, Menko itu makro, dia ahli makro. Loh, apa bisa dia menulis mikro? Ya bisa aja, ya. Tapi jangan memakai bukunya yang lain, ya. Kalau bukunya Walter Nicholson bagus, ya. Mirip-mirip dengan Pindik, ya. Itu untuk ya. Ada lagi, bagus ini pertanyaannya ya. Clear, jangan sampai belum mengerjakan apa-apa, ya. Dan nanti ada nilai, ya. Silakan siapa ini? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Ini siapa? Aditya Pratama, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya di gambar 3.13. Ya, ditampilkan Pak Nasik, tidak kelihatan. Terus, yang mana? Ke atas deh. Di atas ya ini ya. Sudah membaca ini, bagus ini. Apalagi kalau Ya, terus dibesarkan. Ya, itu wes. Gimana Aditya ini? Dari mana kamu? saya dari Tadi, ngelamun. Dari tadi. ya. Saya di Malang, Pak. Itu kurva Dari di Malang. Enggak, ya di Malang. Asalnya dari Trenggalek, Pak. Atau Rusia. Tapi Rusia kok wajahnya tidak kelihatan. Saya dari mana, Pak? Kalau Rusia itu kelihatan wajahnya. Putih-putih. Saya dari Kok Trenggalek, cuma Pak. Oh, Trenggalek ya. Gimana alam ini gambar berapa ini? 3 titik berapa ini? 13. 13. Saya ingin bertanya, itu kurva D kok nggak ngelewatin garis budget line, Pak? Maksudnya keluar dari budget line gitu. Itu mengapa, Pak? Ngerti ya? B. Sudah tahu ya? Definisi budget line? Ya itu yang garis. Biru itu, Jelaskan Pak. itu ya. Kurva indifferent curve ya, harus tahu ya definisi itu. Siapa yang tahu arti dari indifferent curve? Pertanyaan bagus ini temanmu ini. Mudah-mudahan sudah tahu Bapak konsep-konsepnya ya. pertanyaannya bagus menurut Bapak. Kalau menurut saya, wah sangat bagus itu. Silakan, siapa yang tahu definisi indifferent curve? Ceng. Di situ ada di bukunya Pindik ya. Halaman berapa itu warna biru, pojok kanan itu indifferent curve is apa? Representing ya.
mempresentasikan atau menjelaskan. Dung 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 dung. Aja dikandoli, Jeng. Dung dung. Bubuk. Bubuk nak. Ya Allah, ya Allah. Lah asin kan? Asin. Iki. Halo. Halo. Kendet. Siapa yang bisa? Atau Aditya? Pernah dengar indifferent graph? Pernah, Pak. Apa indifferent graph itu? Menurut bukunya Pindik, menggambarkan seluruh kombinasi keranjang belanja yang memberikan konsumen tingkat utilitas yang sama. Ya. Bahasa Indonesia jangan lupa. Bahasa Indonesia yang apa istilahnya? Yang disampaikan, diutarakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi indifferent curve itu sebuah kurva. Kurva bukan garis. Lupa itu ada garis, ada yang biru itu garis ya. Yang kurva itu yang melengkung itu kurva ya. Kurva yang menggambarkan kombinasi dua buah barang yang dikonsumsi. Apa Pak kombinasi itu? Ya gabungan antara konsumsi satu misalkan food dan konsumsi dua cloth itu pakaian ya. Masih koma itu belum selesai definisinya, kombinasi antara dua buah barang yang dikonsumsi oleh konsumen yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Jadi misalkan ada U berapa itu? U1, U2, U3. Apa itu? Segaris atau sekurva U3 itu kurvanya kepuasannya sama. U2 kepuasannya sama ya. Kalau U2 dengan U3 lebih tinggi mana kepuasannya? Ceng, please ojo nganu HP. 3. Kok tahu Pak? Yang lebih tinggi itu kepuasannya lebih tinggi ya. U1 paling rendah. Pertanyaan gini, masalahnya sekarang sudah ada budget plan di situ. Mana yang apa istilahnya? Istilahnya tadi, itu udah menyinggung Pak. Nah, itu ya. Jadi yang U3 itu jauh dari budget plan. Bahasa sederhananya itu irasional, tidak masuk akal ya. Kok tahu Pak? Lah budget plan-nya segitu itu, yang biru itu. Nah, ya. Budget plan itu bisa bergeser loh ya. Coba yang titik-titik itu kan ada warna hitam, garis putus-putus, tahu? Itu budget line bergeser. Kenapa kok bergeser? Karena harga apa yang berubah? Ayo, barusan saya jelaskan tadi, harga apa? Harga foodnya mengalami apa? Penurunan apa kenaikan harganya? Penurunan. Bergeser ke titik-titik itu loh. Mengalami penurunan. Itu, ya? Penurunan. Garis biru, ya budget line itu ya. Terus ada U1, U2, U3. Terus ada garis putus-putus. Ya, tapi tidak sampai ke titik mana? Horizontal ya. Sumber horizontal nggak sampai ya. Itu namanya budget line bergeser ke kiri ya, agak bergeser gini kan. Pertanyaannya kenapa kok bergeser? Siapa yang tahu? Ya, karena harga foodnya mengalami apa? Perubahan. Kenaikan. Betul. Siapa tadi yang jawab itu? Ceng tak Pak dulu Ceng. Saya Pak. Siapa? Tidak kelihatan mana segini siapa? Om. Adik Apa Eva. maksudnya? Siapa sih Pak? Kenapa kok kenaikan? Adeva. Ya kok no gambar plus. Karena kuantitasnya menurun. Betul ya. Tapi clothingnya naik malah. Loh kok bisa Pak naik Pak? Nah, itu coba ya. Untuk budget lainnya loh ya. Tapi kita juga melihat nanti difference-nya ya. Kuantitasnya menurun. Nah, pertanyaannya mana yang paling maksimum? Untuk U2 itu di titik A ya. U2, Paham? Jadi ketika A itu yang maksimum ya. Loh, kok tahu Pak secara grafis gini. Nah, untuk yang U1 yang maksimum budget line bergeser itu pada titik apa? B itu ya. B, Ya, titik B ya, coba tak besarkan.
ya titik B ya. Itu yang paling maksimum ya pada kurva U1. Paham ya? Utility 1. Itu secara grafis ya. Nah, secara matematis nanti bisa dihitung. Anda bisa menggunakan metode namanya Lagrange equation atau pakai ada dua pendekatannya. Bisa pakai Lagrange, bisa pakai marginal utility. Di bawah itu ada contohnya. Nah, yang kemarin Pak Nasi kasih soal itu, yang exercise itu salah satu contoh latihannya ya. Mudah-mudahan masih bingung ini Aditya ini ya. Bingung ini. Ini Anda nanti kalau Ya apa sih Pak? ini tidak semua dosen mengerti ya. Karena Pak Nasi paham betul mulai S1, S2, S3 diajar. Clothingnya 30, terus mengalami penurunan karena dulu kalau harganya nggak naik. bisa, Harganya naik S2 sehingga itu. kan Kalau S1 enggak ya. kuantitasnya nurun, Kalau S2 harganya juga nggak bisa 20. disuruh Terus berdiri, nggak boleh pulang. akibatnya Ya, sampai bisa. Teman saya itu ada itu. Mari harganya Wakil naik, rektor dulu, clothingnya ya. turun sehingga menyebabkan Nggak bisa karena dia lain mungkin nggak foodnya dapat itu waktu S1 ya. utilitas Sampai foodnya itu nangis naik. Berdiri Pak, Baru mulai bergeser ke kanan. pagi sampai siang harus bisa sampai ngerti. Ya Cing ya? Tapi kalau sekarang mahasiswa disuruh gitu nanti Cing sini Cing. bisa viral itu. Dosen ini tidak kemanusiaan ya. Dosennya tidak manusiawi. Padahal tujuannya mungkin dosennya supaya mahasiswa itu tidak santai-santaian ya. Tidak enjoy-enjoyan ya. Pak Anda belajar, ini di sini ada semua buku, ini ada penjelasannya ini. Ya, sebelah kiri itu loh. Itu lengkap itu ada MRS ya. Because the MRS sama dengan 1 itu ya. Is greater than the price ratio setengah satisfaction. Ya, half ya. Satisfaction is not maximized ya. Semua ada keterangannya Aditya ya. Di situ sebenarnya tanpa bertanya pun bisa ya. Tapi kalau Anda tidak ngerti tanya, Pak Nasik senang karena kalau tidak bertanya bingung. Nah, ini anaknya ngerti ya, atau diamnya itu karena bingung ya. Kalau bertanya Pak Nasik gitu ya. Nah itu gambar itu tidak ada price-nya loh ya. Hati-hati di dalam analisis ekonomi itu mikro, makro, moneter itu jangan sekali-sekali sumbu vertikal pasti harga, belum tentu. Melihat gambar apa yang akan dianalisis. Ya. Jadi yang U3 itu tidak masuk akal. Yang D, loh kenapa tidak masuk akal? Anggarannya segitu, pilih yang D. Memang kepuasannya tinggi. Dia dari indifferent government, tapi dia tidak bisa budget lainnya sampai di situ, yang biru itu kan. Kecuali nanti kalau budget lainnya bergeser ke kanan. Nah, bisa. Ketika foodnya harganya apa? Naik apa turun kalau ke kanan? Turun. Foodnya harganya turun. Nah, Semakin ke nanti kanan. bisa bergeser gini budget line itu. Bukan bergeser sumbu vertikal, sumbu horizontalnya saja, tapi bisa sumbu vertikal maupun horizontal bergerak. Jadi ke atas, bergerak sama-sama. Loh bisa Pak. Ya, jadi budget line itu bisa warna biru itu bergeser ke D, tapi bukan sisi bawahnya saja yang bergerak, tapi yang atas juga bisa bergerak. Ya apa sih Pak? Maksud saya. Iya. Bergeraknya itu simetris sih. Tahu simetris ya. Jadi yang garis biru itu bisa bergeser ke atas bersama-sama. Loh kenapa kok? Berarti pendapatannya tidak 80 Pak ya? Iya. 100 mungkin. Udah tetap 80. Kok bisa gitu Pak? Iya, berarti harga food turun, harga cloth turun. Paham? Halo? Belum ngerti ini paling. Ngerti Bapak. Nggak bisa praktek. Ini komputer Pak Nasi nggak bisa ini menyajikan, harusnya pakai kursor ini ya. Ngerti? Ngerti Bapak. Itu yang bergerak itu, yang biru itu kan seperti itu. Kalau foodnya turun harganya, ya titik floatnya yang 40 itu tetap, ya titik floatnya 40 itu budget line-nya biru, yang bergeser hanya
foodnya, apanya budget lainnya gini. 9.000. Kurang Tapi satu, ada Pak. kemungkinan Cek food menisan maupun cloth itu ya. harganya turun semua. Ya. Sehingga garis birunya itu tidak di 40 ya. Apanya? Cloth-nya, budget lainnya itu sama 80. Enggak, tapi bisa bergeser gini. Naik gini ya. Berapa ya dihitung? Misalkan ini berapa ini? 50 misalkan ya. Harus pas ini nanti ya. Terus ininya nggak tahu ini berapa ya untuk foodnya ya. Jadi bergerak gini bersama-sama. Itu bisa Pak, bisa ya. Bukan pendapatan konsumen budget lainnya naik, bukan. Tetap $80. Tetapi harga pakaian dan harga makanan itu tuh turun. Wah, ini menarik ini. Kamu kalau masih karena ini suka apa mikro ya, mulai dulu S1, S2, S3-nya dapat semua ya, makro, mikro itu ya. Saya kira itu hari ini nggak usah banyak-banyak ya. Kalau masih bingung, masih confused istilahnya, silakan ditanyakan di grup ya. Saya akhiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.